Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan kebaikan. Baik, kembali lagi dengan saya Ibu Novi yang mengajar Ananda semua mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Hari ini kita akan membahas tentang peran iptek dan kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, coba sebelum memasuki materi, kita melihat terlebih dahulu gambar di samping. Pada gambar tersebut, manusia saat ini sangat membutuhkan barang-barang yang terdapat pada gambar tersebut. Contohnya ada handphone, kulkas, mobil, dan lain-lain. Gambar tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Nah, iptek ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan iptek antara lain yang sebagai berikut. Pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Dan yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Jadi dengan adanya perkembangan iptek ini, kita untuk mendapatkan segala sesuatu menjadi lebih cepat dan mudah. Dan yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Contohnya dengan melalui handphone, kita dapat searching apa saja yang ingin kita ketahui. Dan yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kita dapat mudah untuk menambah wawasan kita. Nah, tapi iptek ini juga memiliki dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya dari perkembangan iptek? Yang pertama itu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Dan yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Dan yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Contohnya, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban siswa untuk
belajar kayak gitu, misalnya jarang mengerjakan tugas. Itu termasuk dari dampak adanya perkembangan iptek. Dan yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Misalnya, kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mall. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Apa itu iptek? Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas kegiatan ekonomi itu kan ada 3. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ekonomi tersebut ternyata memiliki keterkaitan dengan perkembangan iptek. Nah, sekarang yang kita bahas peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, terus bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua itu ada distribusi. Di distribusi ini, iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Dan yang ketiga itu ada konsumsi. Apa peran iptek dalam konsumsi? Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, sekarang kita membahas yang kedua. Tadi kan peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi, dan sekarang kita membahas peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Nah, di sini kan dalam memproduksi barang diperlukan yang namanya kreativitas agar hasil produksinya disenangi masyarakat kayak gitu. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu bertambah dan menuntut kualitas yang lebih bagus, maka sebagai produsen perlu ada inovasi dalam produksinya. Kebutuhan manusia yang sangat bervariasi tentu saja harus diikuti dengan kemampuan pengusaha untuk membuat hasil produksi yang lebih kreatif seperti itu. Jadi di kewirausahaan ini yang menjadi peran itu adalah produsen yang membuat hasil produksi kayak gitu. Nah, coba ini kita masuk ke kreativitas ya. Ananda perhatikan gambar di samping. Di sini ada seorang pengrajin yaitu ya, yang memanfaatkan barang bekas sehingga menghasilkan suatu produk. Di sini tuh seseorang mampu membuat sesuatu yang indah dengan nilai jual tinggi. Ini merupakan dari hasil kreativitas orang tersebut. Ini yang dinamakan namanya kreativitas.
Nah, di sini tuh ada ciri-ciri manusia kreatif. Yang pertama, bersifat ingin tahu. Yang kedua, banyak gagasan dan asal-usul terhadap suatu masalah. Dan yang ketiga, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Dan yang kelima, tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Dan yang ketujuh, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Kedelapan, belajar dari kegagalan. Dan yang kesembilan, belajar dari pengalaman orang lain. Itu termasuk ciri-ciri manusia kreatif. Jadi kita dapat tarik kesimpulan, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, kayak gitu. Sekarang kita bahas tentang kewirausahaan. Nih, kalian lihat di sini ada seorang bapak yang menunjukkan hasil karyanya yang memanfaatkan barang bekas. Ini termasuk seorang wirausaha. Jadi seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Nah, di sini ada juga ciri-ciri manusia wirausaha. Yang pertama itu mempunyai kepribadian yang kuat. Tanda manusia yang memiliki kepribadian yang kuat adalah manusia yang bermoral tinggi, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, memiliki sikap mental wiraswasta. Manusia yang bermental wiraswasta mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Seorang wirausaha ini harus dapat mengenal lingkungannya sehingga mampu mendayagunakan secara efisien untuk kepentingan hidupnya. Dan yang keempat ini, memiliki keterampilan wiraswasta. Apa saja keterampilannya? Yang pertama itu keterampilan berpikir kreatif, terus keterampilan dalam memimpin, keterampilan bergaul antar manusia, kayak gitu. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Jadi keberhasilan dalam berwirausaha salah satunya mau mencari informasi tentang beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya suatu usaha. Baik, selesai materi yang Ibu jelaskan. Semoga Ananda semua paham terhadap materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.